Pak Basrizal ini adalah orang tua dari Aditya Sebastian yang sempat bekerja di kapal Fu Yuan Yu 1218 dan sekarang hilang. Pak Basrizal, boleh tolong di-unmute, Pak? Ya, Bu, sebentar aja. Nah, Ya, ya. ya. Terima kasih Pak Basrizal telah bergabung bersama Kumparan. Pak Basrizal mungkin bisa diceritakan sedikit Pak, bagaimana awalnya Aditya sampai bisa bekerja di kapal Fu Yuan Yu 1218. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terhormat sekali bisa mengikuti forum ini dan saya tersanjung bisa mengikuti forum ini. Selamat siang Bapak-Bapak. Saya tidak bisa menyebutkan gelar atau pangkat Bapak-Bapak semua. Selamat siang Pak. Gini Pak, anak saya tuh berangkat bulan Agustus tanggal 15 Pak. Pergi ke Jakarta, lalu diantar oleh pamannya dari Jakarta ke Tegal, Pak. Dan di sana masuknya mau bekerja jadi ABK gitu. Anak saya berangkat, Pak, dengan cita-cita mulia untuk menaikkan haji saya, Pak. Dan bisa untung-untung bisa membelikan saya mobil. Tapi nyata sekarang nggak tahu saya masih ngomong apa lagi, Pak. Sudah 4 bulan, tidak ada kejelasan dari pihak-pihak terkait tentang anak saya, Pak. Anak saya berangkat melalui PT Mandiri Tunggal Bahari dan diberangkatkan ke luar negeri di bulan September, Pak. Tanggal 30 September berangkat. Rencananya dia kerja di kapal Pursen katanya, Pak. Kalau mengenai pelatihan tidak ada sama sekali, Pak. Kalau di sana di Tegal itu. Tentang pelatihan tentang kelautan tidak ada. Cuma makan tidur aja, Pak. Di PT MTB itu, Pak. Makan, tidur, tidak ada pelatihan sama sekali. Lalu di Cirebon selama 8 hari cuma pelatihan dasar. Lalu dikasih buku panduan BST gitu. Lalu mengenai gaji 300 dolar katanya, Pak. Lalu dipotong sama itu uang di atas kapal 50 dolar dan tinggal 250 dolar. Dikasih per 3 bulan. Dan dipotong lagi sama itu biaya mes di Tegal itu 500. Tinggal 250. Dan itu tahap pertama gaji anak saya, Pak. Terakhir saya berkomunikasi dengan anak saya itu tanggal 4, Pak. Tanggal 4 April. Karena, ya. Pak, Bu, saya dengar. Iya, Pak. Silakan, Pak. Terakhir saya berkomunikasi dengan anak saya tanggal 4 April. Katanya dia tidak betah di atas kapal. Karena perlakuan yang kurang nyaman di atas kapal katanya, Bu. Cerita apa, Pak? Mas Aditya itu waktu perlakuan tidak nyaman seperti apa yang didapatkan di atas kapal? Kalau begitu anak saya tidak mau menceritakan semuanya, Bu. Karena
tidak nyaman katanya, tidak betah lagi katanya Pak, Bu. Dan dia dan anak saya dan teman-temannya ingin minta pulang Bu, tapi tidak dibolehkan sama kapten kapal. Tidak dikasih itu visa, paspor. Lalu tanggal 7 April terjadilah perkelahian antara anak saya yang berjumlah 6 orang, anak orang Indonesia, dan lebih kurang 12 orang orang Cina. Nah, itu perkelahian itu mengakibatkan anak saya dan teman-temannya meloncat dari laut. Akibat meloncat dari laut itu 4 orang selamat dan 2 orang termasuk anak saya dan Sugiana Ramadan dari asal Sukabumi belum diketemukan sampai sekarang. Dan saya tidak bisa ngomong apa lagi. Sudah 4 bulan belum ada kepastian tentang anak saya. Padahal saya sudah melapor ke Kapolri, sudah 2 kali nih Bu, lapor Kapolri. Kemlu juga sudah lapor, Komnas HAM, ini surat saya ke Polri. Tapi belum ada kejelasan yang pasti tentang anak saya. Sebenarnya saya tidak bisa ngomong-ngomong apa-apa lagi. Sekarang saya minta saya kepada pihak-pihak pemerintah untuk memberikan kejelasan dan hak anak saya. Itu yang saya minta kepada pemerintah, Bu. Tolonglah beri kejelasan tentang anak-anak saya dan hak anak saya. Saya tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Sudah 4 bulan lamanya. Saya sayang sekali sama anak saya, Bu. Saya sudah tidak sanggup ngomong-ngomong untuk ngomong soal ini. Saya mohon pemerintah berilah kejelasan tentang anak saya ini dan juga hak anak saya. Saya sudah tak sanggup lagi. Menahan, saya sudah berdoa siang malam kepada Allah. Tapi tolong juga lah pemerintah, tolonglah. Gimana nasib anak saya sekarang? Saya sudah sanggup menceritakannya Pak, Bu. Berilah penjelasan yang pasti tentang anak saya. Dia berangkat ke Padang, ke Jakarta untuk ke Tegal dalam keadaan selamat. Kembali juga lah keadaan anak saya juga selamat, Pak. Saya tidak sanggup menahan tiap hari, Pak. Tidak bisa beraktivitas. Mengapa nasib saya begini? Saya bertanya dengan kepada diri saya sendiri. Apakah saya ini bukan warga Indonesia? Sudah 4 bulan belum ada perhatiannya, Pak. Saya tolong, Pak. Saya sayang sekali sama anak saya. Sayang, Pak. Tolonglah, Pak. Beri kepastiannya, Pak. Saya tidak sanggup mencerita apa-apa lagi, Pak. Pak Basrizal, apakah ada dari pihak perusahaan, Pak, yang kemarin sempat memberangkatkan Aditya itu akhirnya menghubungi pihak Bapak? Cuma diwakili Pak John Albert nama itu. Kata Pak John Albert ketua IF, apa sih saya sudah juga tidak tahu.
dia yang mengasih kabar bahwa anak saya melompat dari laut. Hanya ngasih kabar aja Pak, tidak ada mungkin janji bahwa akan dibantu mungkin pendampingan atau Tidak ada, Bu. akan. Tidak ada sama sekali, Bu. Oke. Terima kasih banyak Pak Basrizal atas waktunya. Ya, Selanjutnya ya, Bu. kita akan coba bahas soal perkembangan penanganan kasus TPPO ABK di kapal ikan asing yang saat ini tengah ditangani oleh kepolisian.